Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi dari turunan, transform of the derivative. Teoremanya berbunyi seperti ini. Diberikan fungsi f yang kontinu pada domain 0 ke menuju tak hingga, ini domain ini, interval ini, dan diketahui turunan pertamanya itu piecewise continuous atau continuous sepotong-sepotong pada domain tadi ini. Dengan catatan juga bahwa f dan f aksen itu merupakan bentuk eksponensial berorder alfa. Maka Laplace dari f aksen itu sama dengan S dikali Laplace dari f dikurangi f0, di mana S-nya itu lebih dari alfa. Jadi ini bunyi teoremanya. Baik, kita akan coba membuktikan teorema ini. Telah diketahui di awal di teoremanya bahwa f dan f aksen itu pasti memenuhi syarat eksistensi dari transformasi Laplace, karena f aksen kan piecewise continuous, kemudian juga berorder eksponensial berorder, merupakan bentuk eksponensial berorder alfa, sehingga kita tahu bahwa dia memenuhi syarat cukup dari eksistensi transformasi Laplace sebagaimana di teorema terkait eksistensi transformasi Laplace. Karena itu pasti transformasi dari LF aksen ini atau LF aksen atau transformasi Laplace dari F aksen, turunan dari F ini pasti ada berdasarkan teorema eksistensi. Selanjutnya kita bagi dua kasus. Jika F aksennya itu kontinu pada domain ini atau untuk setiap X yang lebih sama dengan 0, lebih atau sama dengan 0, maka kita punya bentuk LF aksen itu sama dengan integral, pakai definisi transformasi Laplace, integral 0 tak hingga Euler pangkat minus Sx f aksen x dx sama dengan di sini pakai cara, di sini digunakan cara atau metode integral parsial. Jadi di sini integral parsial yang UdV, yang integral UdV. Tinggal kita lihat yang mana jadi dv-nya. Jadi di sini bisa kita lihat yang ini nanti jadi u, yang ini jadi dv. Dapat kita perhatikan bahwa kalau dv-nya itu adalah f aksen x dx, maka jelas bahwa v-nya pasti fx. Ini kan begini, dv sama dengan f aksen x dx, sehingga mencari v-nya ya integralkan saja, nanti ini dapat fx seperti itu. Makanya di sini uv-nya seperti ini. Selanjutnya vdu, v-nya kan fx, du-nya kan turunan dari e pangkat minus x ini kan e pangkat minus x sx ini sama dengan u, maka du-nya bagaimana? Berarti du-nya adalah min s e pangkat minus sx dx, ini sama dengan du, seperti itu. Jadi saya kira cukup jelas. Makanya di sini diparsialkan, di sini kurang, ini jadi tambah. Kenapa? Karena ini minus di sini, makanya di sini seperti ini modelnya. Saya kira cukup jelas di situ. Selanjutnya karena kita punya ini diambil dari dia eksponensial, f itu merupakan bentuk eksponensial berorder alfa, maka integral ruas kanan dari ini, dari bentuk ini, yang ini pasti ada, atau ini adalah bentuk Laplace, dan ini berlaku untuk s besar dari alfa. Ini ada, dan hasilnya ini nanti ketika kita kerjakan ini nanti untuk yang ketika digunakan batasnya dia akan menuju ini kayak baik, saya akan menuliskannya di tempat lain untuk prosedur yang ini.
prosedur yang ini. Kita coba lihat. Ini kan nanti tak hingga, sehingga di sini menjadi limit. Misalnya kita tulis dia sebagai ini, limit alfa menuju tak hingga. Jadi nanti di sini jadinya e pangkat minus s alfa f di sini f alfa dikurangi e pangkat 0, karena di sini 0, ini 0 berarti 0, f 0 ditambah tinggal yang ininya. Bagaimana dengan yang itunya? Kita sudah tahu bahwa f itu continue, kemudian diketahui juga bahwa f itu bentuk eksponensial berorder alfa, maka jelas bahwa ini merupakan Laplace, itu adalah Laplace dari f. Dan tentu di sini berlakunya untuk s lebih dari alfa karena dia bentuk eksponensial berorder alfa. Selanjutnya apa yang kita peroleh dari hasil ini? Kita tinggal selesaikan ini. Kalau alfanya menuju tak hingga, s-nya lebih dari alfa. Kemudian kita tahu bahwa nantinya itu akan diperoleh hasil sebentar. Baik, di sini tadi dipakaikan simbol alfa, berarti di sini harus diganti. Katakanlah di situ misalnya p, sp di sini. Tentu di sini s yang kita masuk s lebih dari alfa itu s yang positif, sehingga nanti ini yang limit menuju tak hingga ada nilainya. Akibatnya kita peroleh ini limitnya, kalau p nya menuju tak hingga sedangkan s nya positif, maka ini kan jadinya seper Euler pangkat menuju tak hingga, sehingga ini hasilnya menuju 0. Jadi di sini dapatkan 0. Kemudian di sini menjadi kurang f0 ditambah s l f, atau kita sudah punya bentuk yang ingin dibuktikan tadi. Hasilnya tadi teoremanya kan ini SLF, ini S transformasi Laplace dari F kurang F0. Jadi di sini jadinya S transformasi Laplace dari F kurang F0. Ini untuk S lebih dari alfa, seperti itu. Jadi sampai di sini sudah kita buktikan jika F-nya continue. Sekarang bagaimana kalau F aksennya continue? Bagaimana kalau F aksennya itu continue-nya itu sepotong-sepotong? Maka pembuktiannya nanti itu sama dengan yang di atas, hanya saja kita buat batas-batas integralnya itu dipecah-pecah sesuai dengan di mana dia tidak continue. Katakanlah kita punya titik tidak continue itu misalnya katakanlah di titik C1, kita ini misalkan saja ini misal discontinue-nya kita ambil yang sederhana C1 dan C2 saja misalnya, sehingga nanti itu integral yang ini, integral e pangkat minus st f aksen x, ini kita pecah menjadi integral, katakanlah di sini C1 nya kurang dari C2, ini C1, begitu, kemudian tambah di sini C1 sampai C2, tambah di sini C2 menuju tak hingganya. Seperti itu saja modelnya. Buktinya sama seperti di atas, cuma ini saja dipecah seperti ini. Saya kira cukup jelas sehingga sudah terbukti teoremanya seperti itu. Sekarang kita akan lihat contoh yang terkait dengan hal tersebut. Baik, sebelum itu kita cek dulu salah satu lanjutan dari teorema turunan tadi, transformasi dari turunan fungsi tadi, yang lebih umum dari yang tadi. Katakanlah kita punya fungsi f turunan ke i x, turunannya itu dari turunan pertama sampai turunan ke n kurang 1, continue pada domain x lebih besar sama dengan 0 atau domain ini interval 0 ke tak hingga. Dan kita tahu bahwa f turunan ke n nya itu continue sepotong-sepotong pada domain yang sama, 0 interval 0 tak hingga. Kemudian diketahui juga bahwa fi ini untuk setiap i yang dari 0 sampai n ini juga merupakan bentuk eksponensial berorder alfa. Maka berlaku transformasi Laplace dari f turunan ke n, Laplace dari f turunan ke n sama dengan s pangkat n Laplace
F kurang dari S pangkat N kurang 1, F0 kurang dari S pangkat Fn kurang 2, F aksen 0 kurang dari dan seterusnya. Polanya seperti ini, F turunan ke N kurang 1, 0. Jadi polanya seperti itu terus. Bisa kita lihat pangkatnya dari pangkat N kurang 1, pangkat N kurang 2, pangkat N kurang 1. Kemudian F-nya mulai dari F0, kemudian F aksen 0, Fn, F sampai F-nya turunan N kurang 1 dari 0. Buktinya kita lakukan secara induksi. Secara induktif saja diperoleh. Kita coba lihat untuk yang turunan kedua. LF double aksen itu sama dengan S LF aksen. Ini berdasarkan teorem yang pertama. Tadi kan kalau di sini Fs. Tadi kan di sini begini. Kalau di sini F aksen, nanti di sini dapatnya sama dengan S L F kurang F0. Sehingga kalau di sini turunan kedua berarti kasih saja turunan 1 di sini. Sama di sini. Seperti itu. Begitu terus polanya. Turunan satunya diganti lagi dengan ini sehingga didapatkan turunan kedua bentuknya seperti ini. Turunan ketiga juga seperti itu dan seterusnya. Akhirnya diperoleh hasil yang diinginkan. Baik, kita coba lihat dua contoh berikut ini. Contoh pertama, di sini ditanyakan bagaimana transformasi Laplace dari sin kuadrat X. Tentu ini merupakan salah satu cara. Ada juga cara yang lain. Transformasi Laplace dari sin kuadrat X. Dari sini kita akan menggunakan sifat turunan. Karena di sini fx-nya adalah sin kuadrat X, maka tentu turunannya adalah 2 sin X cos X. Yang dimana menurut identitas atau sifat trigonometri ini sama dengan sin 2X ini. Dan tentu F0-nya sama dengan 0. Tinggal substitusi 0 di sini dapat 0. Sehingga dari teorema yang tadi kita bisa punya sifat turunan. Berarti di sini kan yang kita hitung ini Laplace dari sin kuadrat X yang mau dihitung ya. Iya. Kita bisa menggunakan sifat turunan tadi. Sifat turunan tadi kan seperti ini. L F aksen X itu sama dengan S L F kurangi F0. Tapi di sini yang menjadi sulit adalah ini F-nya. Berarti yang ini yang kita cari di sini. Saya kasih yang warna merah. Ininya yang kita cari. Dalam hal ini nih. Sehingga kalau kita menulis di sini, katakanlah begini. Kita akan punya F aksen X-nya itu sama dengan sin 2X. Dan Fx-nya itu adalah sin kuadrat X. Sehingga dengan menggunakan sifat ini tadi turunan, kita bisa tulis begini. L sin 2X itu sama dengan S L F. F-nya di sini sin kuadrat X, ini yang kita cari, kurangi F0. F0-nya di sini kan 0. Selanjutnya ini sin 2X ini bisa dikerja dengan sifat trigon yang telah kita pelajari sebelumnya. Sifat trigon ini hasilnya apa ini sifat trigon? Ini hasilnya 2, Laplace-nya itu 2 per S kuadrat tambah 4 Laplace-nya ini. Jadi ini tinggal ini S Laplace sin kuadrat X. F0-nya tadi hasilnya kalau disubstitusi 0 hasilnya 0. Sehingga dari sini kita sudah peroleh hasil bahwa Laplace dari sin kuadrat X itu adalah 2 per S dikali S kuadrat tambah 4. Seperti itu. Jadi kita sudah punya Laplace-nya. Kemudian itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini batasnya S-nya itu ikuti yang batas biasa, S besar 0. Sini S besar dari 0, ikuti dari bentuk ini, rumus ini. Kemudian iriskan dengan ini S-nya. Ini kan harus S besar 0 ini. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Saya kira sudah cukup untuk contoh pertama. Contoh kedua. Baik, untuk contoh yang kedua, di sini yang akan dicari Laplace-nya adalah
transformasi Laplace-nya adalah fx sama dengan x sin omega x. Di sini kita tahu kalau kita turunkan didapatkan di sini sin omega x tambah turunan pertamanya omega x cos omega x, turunan keduanya nanti dapat ini 2 omega cos omega x kurang omega kuadrat x sin omega x. Di sini kita sudah lihat di sini ada sin omega x-nya, x sin omega x, di sini ada. Maka di sini jadinya ini seperti ini, mirip ini. Jadi yang kita punya di sini poinnya itu ini. Turunan kedua dari x itu sama dengan 2 omega cos omega x kurang omega kuadrat fx. Ini nanti yang bisa mempermudah kita untuk mencari Laplace dari x sin omega x atau Laplace dari f. Kita berarti menggunakan yang Laplace turunan kedua kalau seperti ini, karena di sini ada keturunan kedua. Maka kita tulis begini, Laplace turunan kedua itu kan rumusnya. Kita lihat kalau turunan kedua bagaimana. Rumusnya turunan kedua itu ini turunan kedua ini, langsung ambil yang ini sama ini, s kuadrat lf. Jadi di situ s kuadrat lf transformasi Laplace dari f kurang s f0 kurang f aksen 0. Sekarang kita memanfaatkan ini untuk mencarinya. Di sini bisa ditulis ini menjadi L 2 omega cos omega x kurang omega kuadrat fx sama dengan s kuadrat. Ini yang kita cari f-nya. F-nya kan yang kita cari ini. Kurangi s f0. F0-nya berapa? F0-nya kan pasti 0. Turunan pertamanya kalau substitusi 0 ini, substitusi 0 di sini juga dapatnya 0. Berarti sini kurang 0. Sehingga gunakan sifat linear di sini. Sifat linearnya berarti ini menjadi L, kita langsung saja 2 omega L cos omega x kurangi omega kuadrat Laplace dari f. Ini sifat linearnya. Ini sama dengan s kuadrat Laplace dari f. Seperti itu. Sehingga dari sini kita sudah peroleh bahwa cos omega x itu bentuknya bagaimana. Cos omega x itu ada ini cos omega x ini ada, sudah dipelajari sebelumnya. Ini menjadi 2 omega ini s per s kuadrat tambah omega kuadrat kurang, ini langsung saja ke kanan, s kuadrat ditambah omega kuadrat kemudian Laplace dari ini dalam kurung ya, Laplace dari f. Sehingga kita peroleh nanti terakhir Laplace dari f itu sama dengan ini 2 omega s per s kuadrat tambah omega kuadrat, ini dikuadratkan seperti itu. Kita sudah peroleh hasilnya. Tentu di sini s-nya juga lebih dari 0. Jadi kita sudah punya Laplace dari bentuk yang ditanyakan, yaitu x sin omega x dengan memanfaatkan sifat turunan.